Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Berjumpa lagi dengan Bu Nurita. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Untuk materi karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Macam-macam karya seni rupa daerah. Yang pertama, seni batik. Yang kedua, seni ukir. Yang ketiga, seni anyaman. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam atau sejenis lilin khusus dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat batik. 1. Canting. 2. Wajan dan kompor. 3. Dingklik atau kursi kecil. 4. Gawangan atau tiang penyangga. 5. Malam atau lilin. 6. Kain mori. 7. Zat pewarna. Alat yang dipergunakan untuk membuat batik yang pertama adalah canting. Canting merupakan alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan yang khas digunakan untuk membuat batik tulis, kerajinan khas Indonesia. Canting tradisional untuk membuat batik adalah alat kecil yang terbuat dari tembaga dan bambu sebagai pegangannya. Alat yang dipergunakan untuk membatik selanjutnya adalah wajan dan kompor kecil. Wajan berfungsi sebagai tempat penampungan lilin batik ketika sedang dilelehkan dari kondisi awal atau beku. Biasanya, wajan yang digunakan dalam proses membatik terbuat dari bahan aluminium atau tembaga dan diletakkan di atas kompor kecil. Alat yang dipergunakan untuk membuat batik selanjutnya adalah dingklik atau kursi kecil. Dingklik atau kursi kecil ini merupakan alas tempat duduk para pembatik. Dingklik atau kursi kecil terbuat dari kayu, plastik, atau apapun sebagai tempat duduk perajin. Alat yang dipergunakan untuk membuat batik selanjutnya adalah gawangan atau tiang penyangga untuk membentangkan kain terbuat dari bambu atau kayu. Gawangan berfungsi untuk menyandarkan kain yang akan dibuat batik. Bahan yang dipergunakan untuk membuat batik yaitu malam atau lilin yang berfungsi untuk penahan warna pada batik sehingga bisa memunculkan pola. Ada beberapa jenis malam yang bisa digunakan untuk membatik. Di antaranya adalah malam klowong, malam tembok, dan malam bironi. Bahan yang dipergunakan untuk membuat batik selanjutnya adalah kain mori. Kain mori merupakan bahan utama untuk membuat batik tulis. Kain yang biasanya digunakan untuk bahan batik tentunya adalah kain yang mudah menyerap zat-zat pewarna batik. Bahan yang dipergunakan untuk membuat batik selanjutnya adalah zat pewarna. Zat pewarna batik ada dua jenis, yaitu zat pewarna alami dan zat pewarna sintetis atau buatan. Masing-masing zat pewarna tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Motif batik di Nusantara. Yang pertama adalah motif batik Solo Parangkusumo. Ini adalah gambarnya ya. Yang kedua adalah motif batik Cirebon Megamendung. Yang ketiga adalah motif batik Pekalongan. Teknik pembuatan batik. Yang pertama adalah teknik tulis.
Teknik tulis adalah teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Teknik yang kedua adalah teknik cap. Teknik cap adalah teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik menggunakan stempel atau cap. Pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Yang ketiga adalah teknik cetak atau sablon. Teknik cetak atau sablon yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Proses pembuatan batik ini menggunakan alat cetak atau sablon. Oke, itu adalah penjelasan materinya. Lalu tugas yang harus dikerjakan adalah halaman 110 dan halaman 111. Halaman 111 diminta untuk membuat batik ya, menggambar batik di buku gambar A4. Lalu diberi warna. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.